beda pendapat saja. Tapi itu dia 10 hero yang telah dipilih oleh masing-masing tim. Yep, itu dia. Jadi langsung saja kita akan menuju ke line of down untuk langsung menyaksikan di semifinal yang kedua antara Myanmar versus Filipina. Akan direnggut oleh siapa? Satu slot lagi untuk bisa lebih dekat menuju ke medali emas. Yap, so ini dia kita langsung meluncur ke line of down untuk semifinal kedua. Match yang kedua untuk di shift kedua dengan game pertama antara Myanmar melawan Filipina. Yap, Naomi berputar-putar terlebih dahulu ya, mencari keberadaan dari beberapa player. Tapi di bagian bawah coba lihat Joy-nya dikeroyok oleh 2 orang sekaligus dan ada bantuan dari Naomi untuk bisa menghantarkan beberapa damage dan juga efek kejut. Lalu eksistensinya kalau ada Natalia di area ini. Iya, Naomi pun udah boleh masuk-masuk, tapi balik lagi ya, Archangel yang menggunakan Valentina ini cukup tipis untuk di arah recall, tapi ditarik Pak. Yap. Halo, itu dia. Mau pergi kemana Franco? Yap, masih selamat sejauh ini. Unigo. Ini early potential dari Myanmar kayaknya cukup dipaksakan juga ya. Yap. Dengan adanya Joy, dengan adanya Natalia. Otomatis lihat deh gimana dari Naomi. Ini dari pindah di arah bottom lane, ngebuat Archangel pulang dulu. Habis itu pindah ke arah top lane dan menyadari bahwa ada Lancelot di arah top lane ini. Dan ingat bahwa dari spell yang dibawa oleh Naomi ini merupakan execute. Yang dimana kalau misalkan sampai bisa menumbangkan satu player dengan execute, itu cooldownnya akan dikurangin sebanyak 30%. Tapi lagi dengar di Unigo. Waduh, harus mengeluarkan flickernya ya. Menjadi informasi yang cukup baik untuk pemain Myanmar. Di mana dalam 14 detikan lagi udah ada turtle yang akan nongol. Dan mereka siap untuk melakukan fight di area tersebut. Terisla udah akan hadir ke bagian tengah pula. Tapi pertempuran udah dipecah duluan dan Unico-nya menjadi korban pertama. Tapi ada pergerakan dari Cloud yang mencoba untuk bisa mengamankan ke arah satu stack. Hanya saja dirinya tertinggal dan dia pun harus balik lagi menuju ke landing-nya. Guna untuk bisa mengantisipasi pergerakan dari Kari yang akan bisa jauh lebih kaya dari tubuhnya. Ya ngomongin Kari, lihat di arah top lane pun bisa dibilang dari kedua belah pihak agak seimbang. Tapi sekarang sepertinya agak delete juga oleh Cloud dengan adanya turtle yang diamankan. Walaupun demikian, kita bisa melihat bahwa ZP di game kali ini membawa emblem marksman. Jadi early potential yang harusnya masih dipegang oleh Kari. Terbukti dengan Cloud yang sudah pulang di saat Kari belum pulang sama sekali untuk melakukan pengisian mana dan juga HP. Pindah untuk ke arah mid lane, Naomi masih berjalan dengan cukup efisien. Dan ini sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua untuk Myanmar. Untuk masalah backstep ini bakalan kuat banget dari Joy dan juga Natalia. Tapi dari front line-nya yang mereka bisa andalkan itu cuma 2 aja. Badannya Barats dan juga Cloud Altar dari Paramis. Oke, Cloud-nya udah ngambil 2 landing sekaligus ya, udah mulai terlihat ya. Tapi nggak dalam waktu cukup yang lama. Cloud-nya harus balik lagi menuju ke landingnya sendiri. Mengamankan lagi terhadap wave minion, menambah lagi pundi-pundi goldnya. Tapi di bagian bawah ada pertempuran yang udah tercipta. Penalty zone-nya lompat ke arah dari Barat yang masih bisa di-cancel. Tidak ada satu orang pun yang tertelan. Iya, ini manuver yang cukup baik dilakukan oleh Terizla untuk langsung mengeluarkan flickernya aja sih. Karena dengan posisi dia nggak flicker, otomatis yang di Eternal Welcome datang ke arah Terizla itu langsung dilempar pasti ke arah belakang turret. Dan itu berbahaya banget. Di mana di bawah itu ada Joy yang di arah early-nya aja udah lumayan oke dari segi damage-nya. Kenapa damage-nya oke? Karena balik lagi di game kali ini dia menggunakan Mystery Shop. Yap. Ini Barat udah tebel banget ya badannya, udah keliat ya. Masih level 7 tapi ada pergerakan Lancelot. Bagus banget penggunaan pancaran yang dia punya. Terlihat ada battle mirror image di area tersebut. Tapi ternyata Joy-nya langsung join di dalam fight. Akankah dia gabung? Tapi satu Iron Hook-nya udah langsung connect. Ada Vengeance dan juga pergerakan dari Faramis yang menyelamatkan rekan-rekannya. Diselamatin oleh Faramis dengan Cloud Altar justru membuat Franco pun tumbang begitu cepat. Wah ditelan nih. Oke, berhasil ditelan, berhasil langsung ditabrakkan ke arah dinding dan ada efek stun di dalam tubuhnya. Untuk kali ini Terizla-nya tidak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh beberapa pemain Myanmar. Dan Joy-nya terus-terusan mengganggu pergerakan. Dimana untuk kali ini dari Valentina-nya udah nggak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan dikeluarkan. Tapi dari Cloud-nya langsung aja membalaskan keadaan. Namun di tempat yang berbeda, Turtle-nya berhasil langsung diambil. Dan juga pergerakan dari Lancelot pun
berhasil kabur dari area tersebut. Mungkin ada beberapa yang menanyakan kenapa Myanmar punya early potential yang sangat bagus untuk sekarang. Walaupun kita bisa melihat bahwa dari Philippines punya Valentina dan juga punya Lancelot. Jawabannya simpel, tapi sebelum itu kayak ditarik nggak masalah. Ya. Masih bisa. Waduh, lihat tuh terkena Tonro slow aja. Ya itu dia yang buat Myanmar punya power adalah ya. Nah. Ken. Untung masih ada puncher yang on point hingga membuat dirinya pun selamat dari sergapan Detonas Welcome. Kalau nggak ditelan masuk ke dalam anatomi tubuh dari Barat. Benar, karena kita lihat dari itemnya aja. Aris Belt ditambah lagi dengan Molten Essence, ditambah lagi dengan Vitality Crystal, dan juga ditambah lagi dengan Healing Necklace. Ini masalah HP, selama dari segi pasifnya Baras masih penuh terus, nggak ada yang bisa nge-take down. Kenapa? Gold laner dari Philippines itu scaling banget. Jadi nggak ada damage burst yang bisa numbangin dia, tapi yang bisa numbangin adalah Joy. Dia top lane dengan 3 player dari Philippines yang melakukan game ini terberat. Wah dikeroyok banget ya, tapi untungnya masih ada smoke bomb. Selamatlah sudah untuk Cloud dengan satu flicker yang harus dia gunakan. Ya, untuk Cloud nggak masalah. Cari flicker dulu, yang penting aman dulu. Nggak tumbang, nyari gold sebanyak mungkin. Karena selama dari Philippines tidak memiliki marksman scaling, Barat dari Myanmar nggak akan pernah tumbang sama sekali. Tapi Unigo. Wih ditarik, Franco, flicker dikeluarkan kembali. Ada 2 hero, 2 player yang nggak punya flicker untuk beberapa saat ke depan. Turret untuk di arah top lane telah dihancurkan. Sementara di arah bottom lane dari Philippines. Justru kebalikannya ya. Philippines telah mengambil turret yang ada di arah outer bottom lane dari Myanmar. Jadi bisa dibilang ini mirroring yang bisa dibilang cukup adil. Tapi yang gak adil adalah dari bagaimana kill point didapatkan banyak sekali di tangan teman-teman dari Myanmar. Justin dapat, ZP dapat, Ken pun dapat dari segi asisnya. Yang dimana ini bakal ngubah banget dari segi network dari masing-masing tim. Dan harusnya Turtle masih bisa diamainin oleh Myanmar kalau resolusinya oke. Oke, mereka semua dari Myanmar, mereka all in di area dari Turtle. Tapi untuk dari Saison, dia hanya sendirian Pak. Hingga membuat dirinya pun langsung lenyap di area tersebut. Bayarannya, outer tower yang ada di bagian atas itu berhasil dihancurkan oleh pemain dari Filipina. Tapi mereka mulai maju, Myanmar mendadak memberikan efek kejut. Mau pergi ke arah mana dan Cloud-nya pun langsung menghilang. Plus ada lagi, outer tower di area mid runtuh. Itu penggunaan kalau Atar yang bener nih. Masuk ke dalam, dive in aja. Masalah damage gak peduli, asalkan dapetin beberapa player. Atau apalagi kalau misalkan dapetnya ke arah gold laner ya. Yep. Ini udah untung parah sih untuk teman-teman dari Myanmar. Dia menggunakan emblem Avaris, kalau bisa nge-hit gak dapet gold juga. Ditambah lagi dengan mid lane turret yang udah hilang. Membuat Naomi harusnya punya space yang lebih banyak lagi untuk melakukan gankingan ataupun sekedar mencari informasi di mana teman Filipina berada. Oke, ini masalahnya juga ada Magic Worship yang digunakan oleh Justin. Tapi Unigo berhasil menarik, hanya saja tidak berhasil untuk memfinish siapapun yang ada di dalam area barusan. 3 turret loh ini outer dari Filipina. Di 8 menit pertama semuanya sudah hancur. Tapi secara diam-diam Lancelot dari Filipina setelah mengambil purple buff dan Baras telat untuk menyadari hal tersebut. Phantom Execution digunakan untuk mengambil ke arah gold shelter, tapi Naomi menyadari keberadaan dari seorang Lancelot dari Season. Yap, tidaknya tahu lah ya kemana pergerakan dari Season itu sendiri, kemana lagi arah perginya. Dari beberapa pemain Myanmar mereka juga masih berpisah, mereka tidak all in dan berkumpul seperti tadi. Namun untuk pemain Filipina udah ada 4 orang yang bersama-sama sekarang. Cloud sudah bergabung bersama dengan rekan-rekannya Unigo. Siapa lagi nantinya akan menjadi korban? Kalau sampai mereka salah masuk rumput akan menjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat fatal. Ya sejauh ini sih Caci melihat bahwa dari Myanmar dan juga Filipina ya. Mereka bermain dengan cukup tenang dibandingkan dengan match sebelumnya. Dari segi poin emang Myanmar memiliki kill point lebih banyak, 7 kill point. Tapi 7 kill point itu kebanyakan bukan dihasilkan ada team fight. Lebih ke arah skirmish-skirmish kecil. 2 lawan 1, 2 lawan 3, ataupun pick off datang dari Naomi. Tapi sisanya kalau team fight bener-beneran ini masih belum kelihatan banget gitu loh. Apalagi mengingat bahwa Filipina sebenarnya udah kelihatan kombonya. Terizla Cloud ditambah lagi dengan Archangel, Season-nya yang melakukan Phantom Execution. Tapi dari tadi masih belum kejadian, karena kenapa? Barasan yang bikin bete. Semuanya pasti dimakan siapapun yang ini. Wah, mentok tuh ke arah dinding tuh, ditarik pula sama Justin. Udah ada pergerakan dari Archangel. Dan mereka semua mulai maju ke bagian depan, ada penalti zone langsung dikeluarkan. Beberapa playernya langsung diusir mundur. Coba lihat ada 3 player tadi berkumpul guna untuk bisa mendapatkan ke arah 1 orang yaitu ZP. Tapi daripada berbeda, Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Myanmar. Dan mereka masih melakukan sebuah tim fight di area tersebut. 1 orang berhasil kabur ke bagian atas. Untuk Natalinya menyalakan diri terlebih dahulu. Tapi untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Myanmar, mereka terjebak di dalam sebuah serangan yang diciptakan oleh pemain-pemain Filipina.
Bahkan untuk Baratnya sendirian, mananya gak begitu banyak. Di bagian belakang ditumbukin itu tulang punggungnya oleh Terisla dengan palu segede pengeluaran. Dibantu sama Justin dengan adanya Faramis di depan sana, sepertinya Ken mulai pede untuk melakukan engagement lagi dan terbukti dengan hilangnya Archangel otomatis satu player sudah mulai hilang. Tapi Ken mau tidak mau dengan adanya 4 player yang melakukan gigit terhadap dirinya, membuat dirinya harus tumbang terlebih dahulu dan hampir saja diikuti oleh seorang Justin. Dengan adanya Lord untuk di menit 10 kali ini masih belum terlalu banyak membuat perubahan bagi teman-teman dari Myanmar. Tapi satu hal yang pasti adalah dengan adanya teamfight yang terjadi dari teamfight barusan, Philippines sudah mulai mendekati gap gold di angka 1000 gold saja. Melihat item dari Lancelot dengan menggunakan Thunderbelt dan juga Guardian Helmet, ini udah menjadi salah satu tipikal signature item yang digunakan oleh Lancelot. Seharusnya abis ini menuju ke arah War X. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Natalia dengan Blade of Heptasis, dengan Malviclor, diikuti lagi dengan adanya Execute, seenggaknya paling minimal udah mulai bisa menumbangkan ke arah Cloud, apalagi Cloudnya belum memiliki Wind of Nature. Wah, panjang loh tadi itu tim fight-nya. Walaupun mereka udah mendapatkan Lord, daripada mereka mundur dan tidak berusaha, tapi mereka ngeladenin loh Coji. Mereka benar-benar meladenin tim fight yang dibawa oleh Filipina. Tapi pintarnya Filipina tadi, ada 3 hero loh, mereka nggak tanggung-tanggung. 3 hero untuk ngusir siapa? Zippy. Ya. Zippy sendirian di belakang, Kari sampai mundur ke area dari monster jungle yang ada dekat purple buff ini loh. Sampai situ dia larinya, diusir oleh 3 orang sekaligus yang ada ke altarnya. Valentina pun ada di area tersebut. Yang mungkin bisa diimprove oleh Philippines dari tarikan, baru dibilangin. Hilang. Dari tarikannya sih, dari inisiasinya Franco. Karena kalau enggak, coba deh dari tadi Pak Pulung perhatiin. Kalau ada team fight, Unigo tuh bener-bener bingung mau ngapain. Dia cuma jalan-jalan doang di saat tim fight lagi berjalan. Dan bahkan Bladihan pun kadang-kadang nggak keluar di saat lagi ada tim fight besar-besaran. Entah itu karena dia lagi cooldown, entah itu dia bingung dari segi targetingnya. Tapi itu yang menurut saya untuk di hari ini ya, yang menjadi agak kurang bagi player Franco. Berhasil ditelan nih Detonas, welcome diputar, dicilat, dilepehin. Tapi untuk Cannon masih berhasil kabur dari area tersebut dengan adanya ke altar juga yang sudah dikeluarkan oleh pemain dari Myanmar. Namun sekarang Kari tertinggal sendiri di bagian belakang, masih ada Natali. Kalau kita lihat dari minimap mereka berdua masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Franco siapa nantinya akan dia tarik, tapi ada purple buff yang diamankan oleh Ken. Yap, Lord pun akan muncul dalam 3 detik lagi dan ini adalah Lord di menit yang ke-12. Dengan Lord yang sudah muncul, sepertinya dari Myanmar sudah mulai bertekadkan dirinya untuk mengambil Lord di menit ke-12 kali ini. Tapi kalau kita lihat dari segi kondisinya, dengan adanya Ruby Dede yang belum respon, dengan adanya Kari yang sendirian untuk di arah bottom lane, dan kita masih belum tahu nih, ataupun belum lihat Justin di daerah mana. Tapi kalau Justin barengan ternyata sama Zippy, ini bisa menjadi salah satu power potensial untuk ambil ke arah Lord di menit ke-12. Yap, oke. Lord sudah hadir, mereka sudah mulai berkumpul di area mid. Ada Natali yang masih berada di dalam smoke bomb yang dia ciptakan. Valentina di area mid pula, Lightning Transient sekarang udah dimiliki oleh Valentina. Dan Barat masih stay di dekat Lord dengan stack 25 big guy yang dia miliki. Menambahkan lagi defensif terhadap tubuhnya, masih berputar-putar mempertahankan stack yang dia punya. Yap, Ken dengan harusnya ya dia memperhatikan mananya dengan baik. Ruby Dede sudah mulai maju lewat depan. Sementara Naomi lihat dari belakang sana. Wih. Valentinanya kena, tidak akan ada ke altar tandingan yang dimiliki oleh Filipina. Dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah tim fight tersebut dengan sedikit lagi SP di beberapa tubuh pemain Filipina. Mereka semua berhasil mendapatkan 1, 2, 3 player yang langsung lenyap. Lenyap begitu saja. Cepet banget dan itu semuanya diawali dengan datangnya dari Naomi sih yang numbangin ke arah Archangel terlebih dahulu. Archangel hilang udah. Itu menjadi oposisi banget untuk Myanmar melakukan setup ke arah Lord. Apalagi dengan posisi bahwa 3 player telah hilang dari Philippines. Kalaupun mereka ingin memaksa dari Philippines, itu bakal bahaya banget karena 5 lawan 2 loh itu. Sementara kalau kita ngeliat dari segi networknya, untuk di 14 menit pertama, perbedaan network itu ada di angka sekitar 3 ribuan. Yang dimana perbedaannya nggak terlalu masif, tapi sudah cukup masif untuk melihat bahwa item dari Natalia ini udah full ke arah item penetration. Oke. Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Heart Strike dan juga Maleficor. Harusnya setelah ini ngambil ke arah Blade of Despair. Sementara mereka semua masih berada di dalam area yang cukup aman untuk Myanmar dengan deretan item yang udah terlihat nih. Bahkan dari Karinya udah punya wewenang juga. Ini mau ke mana? Oh,
Rose Gold Meteor kah? Siapa nih? Kari. Dari Karinya. Iya, Rose Gold Kayaknya Meteor. Rose Gold Meteor. Sebenarnya nyari ini sih defensif lawan Valentina aja karena Valentina kan berasnya lumayan gede juga kan. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari Valentinanya tuh ada stun juga. Dan enaknya juga sekarang di Rose Gold Meteor kan ada Vampire Mallet kan. Jadi Ya. setidaknya ada efek lifesteal juga yang bisa didapatkan dari satu item tersebut. Yang lebih enak lagi sih 4 roster dari Filipina semuanya physical Pak. Yep. Dia bisa ditutup sama Widow Nature. Oke, mereka siap untuk masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Filipina. Ada satu orang yang berhasil ditelan kah? Tapi sekarang udah ada kill altar langsung dikeluarkan begitu saja. Dengan adanya tadi Blazing Duet, tapi langsung dibalaskan pula penalti zone-nya Connect. Karinya langsung menghilang ZP-nya. Langsung lenyap, tidak ada damage utama yang dimiliki oleh pemain dari Myanmar. Tapi Joy hanya bisa melihat dari kejauhan. Natali belum bisa masuk ke bagian dalam. Untuk Baratsnya masih akan berusaha untuk bisa mempertahankan stack yang dia punya. Tapi ternyata untuk kali ini Faramis mendadak masuk memberikan damage begitu mengerikan lewat sebuah hal yang sangat mengejutkan. Belum lagi dengan talent yang dia bawa, Magic Worship, tapi ditarik. Unico berhasil mendapatkan Faramis. Ya, dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya tadi sebenarnya Ken-nya pun juga benar-benar berhati-hati banget untuk ngejaga stacknya. Tapi sayangnya Ruby Dede dengan posisi yang agak sempit kayak gitu, otomatis nggak bisa dibantuin dengan banyak oleh Ken itu sendiri. Walaupun kita bisa bilang bahwa Ken ini punya damage, bukan damage sih sebenarnya lebih ke arah HP yang agak susah untuk ditumbangkan. Ya balik lagi, itu ada trade off-nya. Dan trade off-nya adalah damage dia yang nggak setara dengan tank jungle sekarang seperti Matis ataupun Fredrin. Tapi kalau kita ngeliat dari segi item defense-nya, Athena Shield, Antiquiras, Blade Armor, Guardian Helmet, dan juga dari segi sepatu Warrior Boots. Ini menandakan bahwa damage yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Ken sendiri juga cuma satu berarti. Yep. Magic damage dari Molten Essence, dan itu pun masih bisa dikurangin dengan Radiant Armor. Itu tadi damage kejutannya diciptakan sama Justin, kaget ya kira-kira. Tiba-tiba maju, tiba-tiba langsung aja memberikan sebuah shock terapi kepada pemain Filipina. Tapi hebatnya pemain Filipina, mereka masih bisa ngedefense, mereka masih bisa membalikan keadaan, mereka masih bisa nge-counter di mana beberapa player yang dimiliki oleh Myanmar tadi udah stay berada di depan area defensif yang mereka miliki. Tapi untuk sekarang, pasif big guy, stack 25 harus tetap dipertahankan oleh Barat. Barat sedikit memutar, Barat sedikit ingin mendapatkan ke arah satu stack lagi sebelum nantinya mereka bergerak menuju ke area dari Lord. Yap, tetap dipertahankan. Sekarang Barat saya mulai maju di area Lord. Mereka semua udah mulai berkumpul. Tapi di bagian bawah coba lihat teman-teman dari minimapnya. Ada 3 player yang dimiliki oleh Filipina. Mereka ada di area sana. Dan juga untuk Ruby Didi mulai hadir. Ada satu Pentamet yang dipastikan kah untuk kali ini Season apa mau maju kembali karena cukup beresiko. Tapi udah ada Conceal langsung keluarkan. Lordnya berhasil dimiliki oleh pemain dari Myanmar. Blazing dari bagian belakang. Ada WWN udah langsung diaktifkan oleh Karinya. Akankah mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Karena untuk sekarang dari Baratnya tetap maju ke depan. Natalinya berhasil mendapatkan pula ke arah Cloud. Ada satu orang Terisla sedikit lagi yang tersisa. Terisla pun masih berhasil selamat. Purple buff-nya diambil lagi oleh Ken. Wow. 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 Amazing play dari Myanmar. Begitu baik. Begitu luar biasa. Dari apapun yang udah diciptakan. Apapun yang udah diperlihatkan oleh pemain-pemain Myanmar loh. Karinya masih dengan posisi yang cukup baik. Penggunaan efektivitas dari tiap itemnya dia punya. Dan sekarang di bagian atas mereka siap untuk maju. Siap untuk melumat habis area pertahanan dimiliki oleh Filipina dan Lord. Ada di bagian tengah, Tonros dikeluarkan. Barat siap maju. Barat begitu berani. Ada satu, Detonas welcome. Siapa yang akan dijelaskan tapi ternyata tidak ada. Tapi terkena. Damage yang dikeluarkan oleh Cloud dengan begitu cepatnya. Lord ditinggalkan begitu saja. Ya ini agak susah untuk definisi juga oleh Myanmar sih, mengingat bahwa mereka hanya punya Ken sebagai frontliners. Selagi Ken ada itu oke banget, tapi kalau udah sampai kayak gini nih, lihat Ken-nya. 2 bar HP tersisa, dia masih bisa survive. Wah, coba lihat sakit banget damage-nya, tapi untuk kali ini terlalu maju. Nomi. Valentina mencoba untuk mundur lagi, tapi dia tetap berada di dalam sebuah area pusaran yang diciptakan oleh pemain dari Myanmar. Itu adalah area defensi mereka. Sedikit lagi SP dari beberapa pemain dari Filipina, mereka masih meladeni, mereka masih fight. Ditelan, diputar, dilepehin, ditabrakin ke arah dinding dan masih ada sekitar 3 player lagi dari Filipina untuk mempertahankan area mereka. Ini one man army banget dari Ken. Dia dengan darah yang sedikit. Oke, masih ada immortality. Tapi dia masih mencoba untuk membait
beberapa player dari Philippines untuk memukul dirinya. Membuang semua skill set yang ada dari teman-teman Philippines. Agar kenapa? Agar Naomi bisa masuk dengan mudah. Karena sekalinya pukulan datang dari Naomi itu bisa dibilang 80% bahwa akan ada yang tumbang dari Philippines. Ketarik pula, tapi itu adalah Justin, itu adalah Paramis. Di mana satu detik lagi dia udah siap untuk bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Sakit banget tadi damage yang diciptakan, tapi mereka bertiga SP-nya udah gak full lagi loh. Apakah mereka akan tetap memaksakan? Karena beresiko loh. Sebenarnya masih bisa, asalkan Naomi tadi nggak salah target. Soalnya tadi dengan posisi Cloud tinggal setengah darahnya, harusnya Naomi bisa one hit kill. Tapi sayangnya, execute-nya belum ready. Iya, itu doang masalahnya. Dan melihat dengan adanya Lord di menit kali ini, untuk di menit 20 akan datang dalam 15 detik lagi. Teman-teman dari Myanmar bisa seenggaknya bait ke arah Lord untuk membuat Naomi bisa menghilang lagi. Dan untuk dari segi target utamanya itu kalau nggak ke arah Cloud, ya udah ke arah Valentina. Pun demikian, kalau misalkan mereka emang agak susah untuk didatangkan, dengan posisi inhibitor yang hancur, ini Myanmar masih bisa speed push loh. Itu tadi Lancelotnya kayak ngetes instingnya ya. Kayak ada orang di sini. Gua tabrak lu. Nggak ada. Kosong dulu. Sebenarnya Season masih di area dari Lord. Udah ada beberapa pemain dari Myanmar pula berkumpul. Kan namanya lihat ya. Iya. Itu dia membuat sebuah perimeter, mencari informasi, membuka lagi mapnya agar jauh lebih terang. Jadi mereka bisa melihat di mana aja player dari Filipina. Karena sekarang baratnya tadi ada Dino yang cukup bisa dilihat. Dia terkena efek knock up, dia terbang. Tapi masih ada setengah darah lagi dari Lord yang harus mereka hilangkan. Paramis standby di area tersebut. Ruby Didi melihat dari kejauhan. Immortal ada di dalam tubuhnya. Mulai ngedes, mulai siap masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh di Filipina. Karena siapapun nantinya bisa terkena efek dari nyanyian begitu menyakitkan. Hanya saja penalty zone dikeluarkan, sakit banget. Dan Teris Laja udah gak kuat lagi. Ada 3 player yang dimiliki oleh Filipina. Bahkan untuk sekarang dari Cloud-nya hanya menyisakan sedikit SP. Untungnya dia masih bisa pulang. Iya, dari kanan maju. Penalty zone, gak bisa bertahan lama. Bahkan di belakang Archangel out kamera, dia tiba-tiba dihujani dengan adanya pukulan yang begitu menyakitkan membuat dia tumbang seketika. Unigo melakukan flicker menuju ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua dipaksa untuk mendengar nyanyian Joy yang menusuk kuping kita, Pak. Nyanyiannya sangat berdamage, merusak gendang telinga. Makanya semuanya mundur, semuanya mencar. Belum lagi Naomi gokil parah mainan Natalinya ya. Iya, aku kira tadinya untuk di arah frontline dengan roamer seperti ini nggak bakalan terlalu kuat. Tapi Ken ternyata menunjukkan bahwa walaupun di jungler dia masih bisa survive. Wah, ini Natalinya gacor, badan mereka semua akan berfokus langsung untuk bisa mendapat kemenangan. Dan benar, Myanmar di game yang pertama mereka yang berhasil. Wow, bisa dibilang permainan yang cukup alot. Bahkan bisa dibilang lihat dari Joy-nya ya. Ngelihat dari